Kalau orang su'ul khatimah pak, angoknya payah keluar, inyo dikawan di iblis, ndak bisa membaca la ilaha illallah. Setelah mati dikubur kena azab. Kemudian di mahsyar matuari sejangka dari kepala, paluhnya jadi darah. Orang nanusnul khatimah pak, ndak. Nyota linduang de amalnya tadi. Sama jo musaji awak nan bahasa konya. Iya kan? Kemudian akhir orang su'ul khatimah masuk neraka. Ada lah orang pak. Kok masuk neraka? Nak kali masuk sama dakwah seorang saja. Iyo masuk neraka tu sama-sama. Nan masalahnya lain talok. Iya kan? Ibu-ibu mudah saja. Baik kau besok pada siang masak ibu, akapi sendok angin tu juga tiak. Kau hendak kasih junjung datuk ibu tu. Itu ndak api lah tu, tapi sendok angin. Semoga dosa kita semua dengan istighfar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siyamur Ramadan yang tertinggal beberapa hari lagi diberi kita kekuatan iman, tenaga untuk tetap istiqamah menjalankan seluruh ibadah Ramadan ini dengan penuh iman, perhitungan dan keikhlasan. Karena amal yang didasari dengan ikhlas, insyaallah itulah amal yang akan diterima Allah. Lai sehat bapak ibu-ibu. Lah lamo kita indak karimbo. Bataruk kolah panabangan. Lah lamo kita ndak basuh. Lain ndak berubah pemandangan. Ustaz Aristawardi sehat walafiat dan telah melanglang buana diundang de orang Minang nan satio sudui nagari diuni de orang Minang. Kalau ada je lah janjang ke bulan, mungkin pailanya menggale sate ke sini. Alhamdulillah saya baru pulang dari Bali dan Jakarta. Mungkin sudah 2 kali diminta oleh pengurus subuh mubarakah pagi Jumat. Itu tidak bisa saya lakukan. Dan wirid sekali 2 bulan, Jumat kedua bulan ganjil, itu tidak ada yang saya isi. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ambo calik di luar tadi, ambo dia gih judul supaya pinta boleh kandak balaku, batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo, raso tak rareh kadi juluk jatuh seorang di tampuknya. Nyo carian dek pengurus judul, ambo titih sejudul tu. Apa judulnya tadi? Husnul Khatimah, ba'a mendapatkannya. Kini pertanyaan ke jamaah dulu. Apa ingin mati kapi atau mati Islam? Mati Islam. Iya kan? Murah mati kapinya Pak. Baca rohnya, tinggal salat saja kini. Jangan salat-salat lagi mati lagi. Mati kapinya. Kenapa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Ikatan janji antara manusia ini dengan Allah salat. Itu ikatan janji Pak. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya maka kafirlah dia. Jadi mudah saja kalau ingin mati kafir, tinggalkan salat. Iya kan? Kaum muslimin kalau mati kafir itu biasanya disebut su'ul khatimah. Mati buruk.
Ya kan? Kalau mati kita dalam keadaan mukmin, dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang, itu namanya husnul khatimah. Ada spesial ayatnya tu Ustaz. Ada surah An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut roh secara kasar. Kira-kira Bapak Ibu, kalau malaikat mencabut roh seseorang secara kasar, apakah orang itu su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul khatimah. Ayat yang keduanya, wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut roh secara lemah lembut. Itulah yang disebut husnul khatimah. Tapi itu tidak bisa kita lihat secara lahiriah. Ya kan? Kenapa begitu? Saya, adik saya semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang di bawah saya. Yang kakak saya hanya satu, meninggal, perempuan. Sudah tu adik saya semua. Itu adik saya itu semuanya mati kecil, Pak. Paling tinggi umurnya 3 tahun. Masih anak-anak. Ada 2 yang saya lihat karena saya sudah di pesantren. Itu payah matinya, Pak. Apakah anak kecil sudah berdosa? Tidak. Ini kalau nampak dapat orang gadang ke mati, hanya nampak kecil engkau su'ul khatimah. Payah nanya mati. Belum tahu lagi mati itu sakit, Pak. Cubalah Pak nanti. Boleh terangkan Pak tu. Mati itu sakit, bamang kau sakit, angok kau satu je badana, itu nan dipisahan. Samo jo melo sonsang batuang ditabang, rabah ke dalam sama, dielo dari ujungnya. Coba tuang atau awe dielo sonsang. Sedangkan Nabi membana, kalau begini sakit mati ya Allah, pindahkanlah sakit mati umat ambo kambo. Lihamu Allah. Sebab ayatlah di turunan sebelumnya, kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap diri harus merasakan sakit mati. Rasailah dapat nanti. Pasti tiba gilirannya. Kami guru silik, Ustaz, jom lawan je silik Pak tu nanti. Malaikat maut tu. Tukang sihir, tukang alai, tukang zarahari, tidak akan mempan. Pasti kita akan mati. Ya kan? Kenapa kita harus husnul khatimah? Bamang kau bau sawa untuk itu. Awak lahir dulu barasi. Hidup di dunia sesuai dengan usia yang diberikan Allah. Karena kita bersiteru dengan iblis. Dan sifat iblis itu ada pula masuk ke dalam diri kita. Fa'alhamaha fujur. Sifat fujur itu sifat iblis, Pak. Atau masuk kawa. Wa taqwaha, dan sifat taqwa. Maka kita dalam hidup ini tidak ada yang tidak berdosa. Nabi Adam itu je, Pak. Ya kan? Dosolnya cieknya terbuang ke dunia. Ciek itu je, Pak. Awak dosa banyak nak masuk surga loh. Tapi bagi Allah boleh. Tapi tetap istighfar, minta ampun. Istighfar tu habis dosa. Salat tadi Pak, awak rukuk habis dosa nan di bau. Awak sujud habis dosa nan di kepala. Percayalah Bapak itu, karena yang mengatakan Nabi, setiap kita salat semua dosa kita berguguran. Kok tak buat lebih suat balik, ndak disengajona salat berguguran. Maka rugilah orang yang tidak salat. Kapan dia ruku dan kapan dia sujud. Jadi mau husnul khatimah, mau su'ul khatimah, tu tak pulang kawa. Usahanya Pak, ya sama so kita hidup kok. Acua gambaran seketik Ustaz. Kalau malaikat tu datang su'ul khatimah, orang mati itu, baca ronyonya datang. Ada ayatnya, ada. Jalan lo tak? Kuindak tak jaleh kaji kau bekong. Payah kemari seden. Ya kan?
Dari 5 mani itu kemari ya. Mantang kaji itu awak lalu. Dia lalu tak? Jadi kalau orang su'ul khatimah, ba'a malaikat tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idziz zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya engkau melihat orang-orang zalim dalam tekanan sakratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, malaikat memukulkan tangannya seraya mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkanlah rohmu. Nyopaso, al yauma tujzauna azabal huni, engkau dibalasi dengan azab yang hina. Bu, jangan cerita je bu, dah ngalai ko bu. Jangan cerita je. Iko pakaro ango orang zalim dicabui. Ibu ingin husnul khatimah atau suul khatimah? Kalau ingin suul khatimah, mau ta salah tarui sambil ustaz mengaji ko. Ya kan? Tapi kalau ingin husnul khatimah, dah ngalah sawantanya 20 minit. Lain terang ibu dong. Biko bangi dia lain. Ya kan? Jadi al-yauma tu pada hari ini engkau dibalasi dengan azab yang hina. Jadi saat malaikat mencabut itu ndak kompromi bu. Bak katoinyo sama nampa malaka mai loangok tu. Hanya kecil lain. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Seraya mengatakan engkau ini setiap hari mengatakan perkataan yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, engkau sombong kepada peraturanku, kata Allah. Akan jaleh tu Pak, itu gambaran orang mati dalam keadaan su'ul, nyo pukul de malaikat, nyo paso mengeluar nangok, nyo kecein kita mengatakan perkataan yang tidak benar, nyo kecein awak di malaikat tu sombong. Ala jaleh mati awak tu su'ul khatimah. Marasuannya nanti ketika tiba giliran awak. Tak bisa diselidik nak kini tu. Nah, kalau wan nasyitati nasta tadi, ada je ayatnya Ustaz? Ada. Datang malaikat secara lemah lembut, kompromi, penuh kasih sayang, penuh persahabatan. Apa kata malaikat itu? Wa iz tatawaffal malaikatut thayyibin. Sewaktu malaikat datang untuk mencabut arwah orang baik-baik, orang mukmin, orang muttaqin, orang muslimin, orang mukhlisin. Datang malaikat tu. Apa kata malaikat tu? Yaquluna. Di sini tambah lagi Pak. Yaquluna tu jamak Pak. Jadi bukan malaikat maut saja yang datang kepada orang yang akan mati baik itu, husnul khatimah itu. Ada kawannya beberapa malaikat. Tapi tidak dijalihan di Allah sia namanya malaikat rahmat saja. Bamang kau tidak dijalihan Ustaz, nan 10 aku saya banyak jawab nan tak tahu. Karena ada nama malaikat 10 harus kita ketahui. Banyak awak nan tak tahu tu Pak. Nya nan tahu nama bininya saya. Nama malaikat yang 10 itu tak perlu hafal. Ya kan? Namanya secara umum malaikat rupanya membawa kain kapan untuk roh. Malaikat yang datang bersama-sama tadi, yaquluna, berkata mereka kepada orang yang akan mati sebelum malaikat maut mencabut. Apa katanya? Yaquluna, salamun alaikum. Salamun alaikum itu artinya salam apa? Selamat alaikum, keselamatan atasmu, kecik malaikat nan membawa kapan tadi untuk angok. Katanya le, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Tampai engkau sudah kau saru
Pertanyaannya, apakah orang yang akan mati tadi gadang hatinya atau cameh? Gadang, Pak. Malaikat datang dengan gembira, nyobawan kain kapan sutra hijau, sutra putih, nyuagih kabar engkau selamat sampai engkau nanti di surga. Nah, akan jalan itu. Akini ba mau sawannya supaya husnul khatimah kau. Pertama, beramal saleh ini jangan putus-putus. Kini apa lagi sedekah 1 juta tu sampai mati Pak tak ada sedekah-sedekah lah. Tu tak syukur Allah tu Pak. Atau apa lagi 10 juta sedekah malam gua sampai mati Pak tak sedekah lah. Atau tak setuju Allah. Allah itu yang setuju amalan rutin. Jadi amal-amal baik ni rutin kan. Jangan sekali-sekali. Ya kan? Itu yang suka Allah. Sebab setiap orang beramal, dia berniat. Hatinya senang, Allah senang menerima. Ridallah, Allah reda. Itu usahanya. Kemudian kata Nabi, orang itu akan menutup usianya nanti, akan mati sesuai dengan kebiasaannya, malakinya lah hampir mati. Jadi biasakanlah yang baik-baik Pak. Ambo mohon ke Pak yo, jam pada mino aja sudah tarawih enggak? Baca Quran lah. Baik kok mampu yang batu domino tu dapat terkena ke mati. Ya. Kerajaan nang kaelok lah, le terangah dapat tu. Baca Quran. Orang main domino tu le katakan dia zikir ke Allah. Aduh. Nyoba anak manang nyo kicu lawannya kok. Aturan domino. Nah namanya permainan ndak ada nan jujur Pak. Ndak ada nan lebih-lebih dilombakan. Apa percaya? Lomba MTQ di kota tu ndak ada karinya. Ndak ada karinya nan kadiambil anyo seo dari kari lain dekat lain. Amanangnya. Padahal itu dari negara orang. Ndak mengicu itu. Nyo karate dia melekat nanti mah. Walaupun itu membaca Quran. Nyo nang kadibanggan tu orang awak nan asli punya awak ko disio kari lain supaya juara. Kalau ada Pak dan dari depak nak melakukan itu minta ampun lah. Mentang Pak kerajo di kedepak yang kanya padia saja Allah tak mungkin. Minta ampun lah ke Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebab kalau kebiasaan buruk itu yang terbiasa itu nang ke dibawa mati. Kau ada cerita je. Ada orang pampuk namanya Bakwa. Dia sangat pakuanya Pak. Jadi orang rumahnya orang Malaysia. Rumahnya Batok Ilalang. Amaknya lagi berpunya dek prihatinnya anaknya ke jobininya ke rumah Batok Ilalang, cucu ada balimo, nyo balian atok dia amaknya ke tok seng. Tukarlah atok rumah anak antunya ke gadang. Jadi ditambahkan atok tu baru untuk mencari upah, nang mencari upah ko amaknya lo. Atibo konconya nampak judi ko. Judi ya apitin dah do anyo jua atok tu di kelera tu balik. Acu itu na judi ke Pak. Tak terkena dia rumah anaknya tak batok seng tu lah. Hanya jual. Tak pernah tobat melaki kamati. Inyo kamati bapak-bapak ibu-ibu. Lah sabali orang dek inyo bagamo Islam membisi Allah ilaha illallah tak bisa. Aku cek kawannya sebentar je. Bawa ke pulang saja. Nyo ambil kereta kuah di kawannya. Sadangnya payah tu nyo itu ni kawannya. Mati sekali. Jadi itu orang itu akan mati dengan kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaan buruk jadi lakukanlah gaib kau, itu membawa mati nanti. Jadi biasakanlah nan baik. Ada orang sembahyang indak puasa indak karajonya balang-lang danguang sebab. Kan ada lang-lang danguang babunyinya
Nyo malam tabangan tu karatenya karate ambun. Nyo itu situ. Azan orang. Puasa ndak pernah puas. Inyo kamati tu pak itu saja. Lah panik orang menunjuk la ilaha illallah ndak mau. Nan babayo bana orang pazina jolah kamati. Nyo boka-boka Sarawaknya kamati tu. Okay. Nah, jadi husnul khatimah tu kita usahakan supaya dapat karajo awak nan diredai Allah. Kalau indak pasti tabalik nan dapat suul khatimah. Kalau husnul khatimah awak pak itu selesai perjalanan awak itu. Di alam kubur aman awak tetap ditanya tapi tabari tanya tu sadonya. Bab itu orang husnul khatimah tu pak pasti rajin baca Quran, pasti rajin membaca ayat. Aku tiko malaikat bertanya di kubur ditanya jo, pilapeh tanya tu dibela di Al-Quran nanya baca tu. Jangan ditanya jo nyala isi kepala kami ko Al-Quran. Pindah lo malaikat ke tangannya, ndak taluk lo malaikat mazhab tu. Kerana tangannya taruh mengisi kotak infak tu. Ada orang mencelik kotak infak kan tak nyuisi pak galak saja ke kotak tu. Tu ndak dibela nanti. Pindah lo malaikat ke kakinya, ya kan? Indak lo taluk di malaikat mazhab do. Karena kaki ko taruh malangkah salat berjamaah ke masjid jami' hujan hari nyo datangnya. Paneh hari nyo datangnya. Ringan kakinya ke masjid. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik akan membawa seseorang husnul khatimah. Kebiasaan-kebiasaan buruk akan membawa orang su'ul khatimah. Kalaulah husnul khatimah, di kubur aman, di mahsyar aman, betimbang dosa jo palo aman, meniti sirat aman. Aman bananya pilo setelah kaki mencecah di surga. Lati buat di surga tu bu keadaan berubah total. Bab itu sebelum masuk surga tu bentuk kau rubah-rubah je. Ada batu, ada di selemo, ada basin-basin, ada layuh-layuh. Tiba di surga sempurna sehat. Jadi ibu-ibu nana samurek kini kuah abau sawo salah membuat nambaik nanti masuk surga sehat. Di dunia aku pak ndak kamu sehat sempurna. Awak teragak juga le paku, ya kan? Asam murid nak boleh memakan. Atau anggar dimakan le. Ada makan juga le, sakit lah juga le. Asas tiba di surga sado penyakit sehat. Pangkanya di mana tadi? Husnul khatimah. Husnul khatimah itu di masanya usaha kita yang baik-baik karena Allah. Kalau orang su'ul khatimah pak angoknya payah keluar inyo dikawannya di iblis ndak bisa membaca la ilaha illallah setelah mati dikubur kena azab. Kemudian di mahsyar matahari sejangka dari kepala paluhnya jadi darah. Orang nanusnul khatimah pak ndak nyota linduang de amalnya tadi sama jo musaji awak nan bahasa konya. Iya kan? Kemudian akhir orang su'ul khatimah masuk neraka. Ada lo orang pak. Kok masuk neraka? Nak kali masuk sama dakwah seorang saja. Iyo masuk neraka tu sama-sama. Nan masalahnya lain taluk. Iya kan? Ibu-ibu mudah saja. Baik kau besok pada siang masak ibu, akapi sendok angin tu juga ketiak. Kau hendak kasih junjung datuk ibu tu. Itu ndak api lah tu, tapi sendok angin. Ndak akan mampu kita. Ya kan? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hangus kulit dan tulang mereka semua, baddalnahum juludan ghairaha, ditukar dengan kulit yang baru. Nan takui awak khalidina fiha. Selama-lamanya kau hendak keluar di neraka, coba jangan.
ndak bayo jadi suul khatimah, ndak keluar di neraka lai. Selama-lamonyo, tanyalah ibu orang masuk penjara bu, 5 tahun tu masuk penjara ndak tangguh lamonyo dak. Adalah orang 3 hari setatahan di penjara nyo di kamar sampik tu. Nyo pabawa nyo manci nyo kapuyu ndak tangguh lamonyo gitu. 3 hari tu. Apalagi nanti masuk neraka. La yusminu wa la yughni min ju'. Anan dimakan ndak manggapuan badan, indak malapehan lapar. Iya kan? Dari kayu zakum, dari timah mendidih, dari nanah dan darah. Ada orang membasuh ayam ndak berasih pak. Ayam Kentucky itu kutikola dikubak kulitnya basuh darah. Dia mau makan? Ndak pak. Jadi ayam Kentucky itu pak jangan digigit saya. Ada nantak masak di dalam tu. Nyo dek orang banyak muka makan tu rumah makan ko laku, anyo tak kaja-kaja saya. Kalau baru awak ndak bah dimakan nama darah tu. Awak awak orang. Ya kan? Ini tidak bersih. Ini kaum muslimin beberapa jamaah jadi usaha awak. Artinya ada orang gaib menyebut dulu sarugo. Ya kan? De iman taguh narako de laku buruk awak. Pertimbanglah sinan. Asa buruk laku pasti masuk neraka. Asa iman taguh masuk surga. Matinya husnul khatimah. Ya. Ini akan kita cari di dalam hidup ini. Ibu-ibu, bapak, ambo tanya ke ibu-ibu, kan tak ada bu, lain tak tersinggung ibu. Ada ndak ibu-ibu yang datang kau nak raso-raso ke mati lagi makan sahur? Kalau ada, ambo doaan husnul khatimah. Awak ndak tak? Kalau tiba mati itu pak Ustaz. Kalau orang Islam kau lahir rancaknya. Tabuh di gua tigo badan baganjua babalik pulang ke tampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Sabalunnya badarun aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo. Langkok si tanggi aye bungo. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujuakan mairiang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro, iyo ke pandam pakuburan. Tagolek di liang lahat, tanah sebingkah bapakalang, mairiang madok kabilat di bateh papan dan sahalai. Badoroh tanah penimbunan, tatagak mejan nanduo, manyalo si pudiang hitam, doa dibaca penghabisan. Walaupun bini awak menangi pak, lain namanya mau nian awak gak 2 malam dekat kubur tu. Lain mau? Nyo menangi, jo pi awaknya tinggal. Ada pesangon dari kantua ko. Jolongnya ketika lakinya ko mati, iyo ba kauntuang goda nak awak lomba laki le. Ala ada pesangon dari kantua. Iyo baruntuang na awak dah. Ikan? Jadi apa-apa piti awak jangan diagian ke induk-induk ko zadonya. Tinggalnya dalam saku awak seketik. Ya kan? Nah, ini para jemaah yang terhormat. Sebab kalau awak lah mati nak dapat pesangon tu nyo azal awak ndak. Cuy tu, cuy ibu-ibu. Ya kan? Nampak yang sayang ke awak tu ndak suami dah bu. Sia Allah. Ada orang mati pak nyo siram kubur ke tiuk pagi lah 3 tahun nyo siramnya. Kecik tetangga, yo ibu napak ko ke bini nyo siram se kubur je. Orang ndak tahu do kira nyo berjanji. Kalau mati, kalau meninggal dinda apabila dah boleh babini balik. Kalau lah tumbuh rumput di kubur kau dah. Atau kau nyo siram tarui. Ya kan? Supaya nak capek rumput tu. Ya kan? Jadi nampak yang sayang kawak tu ndak suami tu, tapi Allah. Carilah kasih sayang Allah supaya kita husnul. Itulah kaji kita malam kini. Ambo kapai nuzul Quran kapurui kabun musajid kuatul ummah. Ibu-ibu bapak tinggal lo deh. Nan ambo hari tadi maafkan ambo ya bu.
Kan? Ambo nak berang gitu loh, cuma tegas. Kalau tidak berang ibu kambo no, jangan disumpah ambo nak. Laki ambo mati biko. Doanya ambo sehat, amin. Ibu-ibu, bapak, ambo doaan sadonyo masjid Jami' Ukhuwah ko jamaahnya ya Allah, masuklah ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.